Mak pilih dah, mau mutiara yang mana? Mutiara Lombok ini salah satu yang terbaik di dunia. Bahkan di mari ada sentra budidayanya. Hari ini, Aye lagi ada di Balai Perikanan Budidaya Laut BPBL di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pas banget, hari ini lagi ada proses pembentukan mutiara di dalam tiram. Nah, di mari, tiram-tiramnya dibudidayain pakai sistem wadah jaring gantung atau yang dikenal sebagai pocket net. Kerambak jaring gantung ini jadi tempat buat ngebesarin dan juga ngerawat tiram mutiara sampai siap buat ngasilin mutiara yang berkualitas. Oke Pak Edi, proses selanjutnya apa nih Pak Edi? Setelah kita udah kumpulkan dari laut, kita angkat, lalu kita ambil satu persatu. Ya, keluarin satu persatu. Keluarkan satu persatu. Kita taruh di bak. Taruh di bak. Oke. Pembersihan kerang mutiara yang diangkat dari kerambak tuh hukumnya wajib. Tumpukan lumut ame lumpur di cangkang tuh bisa jadi sarang paling didemenin bakteri sama jamur laut berkembang biak. Efeknya, kalau cangkangnya ketutup lumut dan sebangsanya, bakal menghambat pertumbuhan tiram. Nggak sempurna lah, nggak maksimal. Pak Edi, ini udah bersih Pak. Oke, terima kasih. Nah Pak, Ayah sekarang mau coba nih Pak. Ini kan ngebersihin apa tiramnya, dia harus pakai pisau kan? Nah Ayah mau coba nggak pakai pisau Pak, pakai tangan aja. Gimana Pak? Boleh? Boleh, kalau Boleh. berani mas kotaknya. Oke. Nih Ayah ambil dulu ya. Ngebersihin lumut ame teritip pakai kuku ame tangan kosong tuh bener-bener pekerjaan paling uji nyali ame kesabaran. Sebabnya cangkang kerang mutiara itu pinggirannya tajam. Belum lagi kalau ada teritip yang nempel. Jadi kalau cuma ngandelin kuku ame tangan kosong, kulit jari bakalan luka. Tapi untungnya pas Ayah ngebersihin nih cangkang, cuman ada lumut aja. Tapi Ayah tetap fokus biar tangan Ayah aman kagak kenapa-napa. Nih coba Ayah bilas dulu ya. Kotorannya biar turun habis dikerok. Nah, menurut Pak Edi gimana Pak Edi? Menurut saya sudah bersih ini. Udah bersih? Pisau untuk Wow, berhasil lah. Tapi ya, tanpa Wah. pisau ya. tanpa pisau, walaupun kuku Ayah kupas-kupas nih Pak Edi, setidaknya membuahkan hasil lah. Berhasil Pak Edi ya. Berhasil. Buat takut, minggir. Ini Pak Edi kan megang tang ya. Ya, Tang kan buat ini. Tadi dimasukin gitu. untuk memudahkan ya. Itu untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Oke. Wah, Ayah penasaran nih Pak Edi. Ayah mau coba ngebuka cangkang si kerang ini pakai tangan Pak Edi. Kira-kira orang pada umumnya itu bisa nggak, berhasil atau nggak? Kalau saya pribadi nggak berhasil. Nggak berhasil. Oh, makanya pakai tang ya. Makanya pakai Oke. tang untuk mempermudah. Kerang mutiara tuh sensitif banget ame getaran dan juga cahaya. Apalagi begitu kesentuh dikit atau ngerasa ada bahaya, mereka langsung ngunci cangkangnya rapat-rapat kayak begini. Udah dapat nih selanya nih. Kita tinggal masukkan jari. Sama saja di tangan kita. Iya, karena ini dia punya pinggiran tajam sekali. Wah, semakin dalam semakin rapat. Ternyata kerang mutiara emang susah banget dibuka pakai tangan kosong lantaran mereka punya otot aduktor atau otot kunci yang kuatnya luar biasa. Dan sistem engsel cangkangnya yang super rapat sebagai mekanisme pertahanan alami dari predator laut. Pak, gagal Pak. Gagal. Ayah nggak bisa, Ayah nyerah buka cangkang ini. Pertama, tajam dia punya pinggir-pinggiran ini Pak. Kedua, emang dia sangat rapat. Ketika dia pakai tangan, udah pasti nggak akan kebuka. Nggak akan. Sulit banget dan beresiko dari Kalau luka tangan. resiko juga untuk si kerangnya Pak ya. Jadi Ayah gagal buka. Mustahil juga buka, Ayah. Mustahil. Buat yang takut, minggir. Nah, setelah kerang mutiara tadi udah dibersihin, sekarang tahapan yang Ayah tunggu nih. Bang, ini proses apa nih Bang? Ayah belum pernah tahu nih. Proses memasukkan inti mutiara ke dalam perut kerang. Proses masukin inti mutiara ke dalam tubuh kerang itu disebut dengan istilah operasi insersi atau suntik nuklis.
Proses ini cuma boleh dilakuin ame ahlinya. Sebab salah dikit aja, kerangnya bisa mati dan mutiaranya gagal kebentuk. Jadi nuklis ini apa, Bang? Nuklis ini terbuat dari cangkang kerang. Cangkang kerang juga? Iya, kerang tawar. Kerangnya tawar, oke. Kita masukkan ke bagian yang tadi disobek ya. Iya, Kakak. Perut apa itu? Ini perut. Perut. Oh iya, sebelumnya Mas Tony udah nyiapin potongan daging dari tiram donor alias saibo. Biasanya tiram donor dipilih lantaran punya kualitas lapisan mutiara yang bagus. Oke, jadi ini bisa mempengaruhi warna si mutiaranya itu ya, Bang? Oke. Kalau ini akan kita tempelkan ke inti nuklis tadi. Tapi dia aman ya? Nggak merusak si atau membunuh si kerang ini? Aman. Aman. Fungsi saibo ini penting banget. Soalnya sel-sel di dalam saibo inilah yang nantinya bakal ngebentuk lapisan mutiara yang terus menyelimuti inti mutiara sampai jadi mutiara utuh. Sudah selesai dan nanti setelah ini kita ceburin. Ceburin. Bang Tony, Ayo mau nguji seberapa kuat nih inti mutiara ini. Coba, Ayo mau coba gigit ya. Inti mutiara ini keras banget, soalnya dibikin dari cangkang kerang air tawar yang dipoles jadi bulat sempurna. Jujur, air rada ngeri nih. Kalau Ayo maksa gigit, jangan-jangan gigi Ayo duluan yang copot. Bang Tony, Ayo gigit nggak bisa. Coba Ayo mau pakai cara lain. Ternyata emang kebukti keras juga ya inti mutiaranya. Udah Ayo getok beberapa kali juga, kagak pecah sama sekali. Kuat banget. Mau pecah. Inti mutiara terbentuk dari kalsium karbonat, jadi kerasnya sama persis kayak ubin marmer yang biasa dipakai buat lantai masjid. Pantesan aja, pas digetok sama sekali kagak berubah bentuk. Berarti untuk percobaan membuktikan kekerasan si inti mutiara ini udah pasti jos ya. Udah pasti keras banget karena kita udah coba gigit, Ayo udah coba gigit, coba getok, tetap nggak pecah-pecah. Nah. Buat yang takut, minggir! Di Dusun Telaga, Ketapang Raya, Lombok Timur, masyarakatnya dikenal paling jago bikin garam. Selain bikin garam kasar dari tambak, petani di mari juga biasa ngolah garam kasar ke garam halus dengan cara tradisional. Prosesnya kagak pakai mesin giling dan juga kagak pakai ngandelin panas sinar matahari. Ayo jadi penasaran pengen tahu cara bikinnya. Nah, di sini Ayo lagi coba buat naruh garam kasarnya dulu, diratain. Nah, Bu. Iya. Udah nih Bu ya. Iya, sudah. Ini kan ibaratnya belum jadi garam halus ya Bu ya. Iya, belum. Belum jadi garam halus dan masih kasar, masih mentah lah ya Bu ya. Iya. Tapi tetap udah asin dong rasanya. Iya, Sama asin. Ayo pengen coba nih Bu. Seberapa asin sih garam kasar ini? Nih, Ayo mau coba, Ayo mau tahan di dalam mulut ya kurang lebih 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunya. Sambil Nah, Ayo mau cerita dikit nih. Waktu garam kasar udah ada di atas lidah kayak begini, yang pasti rasa asinnya kuat banget. Selain itu, setelah beberapa saat, kristal garamnya pasti mulai larut nih sama air liur. Nah, mau kagak mau, ini rasa asin yang pekat langsung nyebar ke seluruh penjuru lidah. Ayo berhasil Bu Zaki, Ayo berhasil nahan dalam waktu 1 menit garam kasar ini ada di dalam mulut. Iya, Ayo hebat. Hebat ya? Hebat. Baru Karena sekarang saya lihat orang yang bisa masukin garam 1 genggam ke dalam mulutnya. Ya, terus sisanya sedikit yang sisanya itu Nah, berarti hebat. hebat Bu ya.
Nah, abis nyobain rasa garam kasar, Aye lanjut bantuin Bu Zakiah buat ngolah garam kasar jadi bentuk halus. Ibu Zaki, nih Bu, ini kan garam kasar Bu. Iya. Nah, garam kasar dikasih air, ini air tawar, Air laut. air laut. Nih, yang keluar bukan sembarang air nih, tapi ini air laut yang dipompa dari pantai, terus dialirin ke bak penampungan. Di mari, entu air laut fungsinya buat misahin pasir ame kotoran lain, buat mastiin garam yang diolah adalah garam yang udah bersih. Nah, sekarang Oh, ini keluar. Air Ini garam. air garam yang dari sebelah sana. Sebelah sana. Oke. Oke. Jadi prosesnya di sini tuh apa, Bu? Ini tempatnya dimasak kan? Tunggu, pemasakan. Jadi air garam itu akan dimasak, Masak. nanti Pakai dia bumbu akan menghasilkan garam-garam halus. Iya. Halus dan putih. Pemanasan air garam ini makan waktu sampai 8 jam. Ini bikin air garam menguap dan ngasilin endapan kristal garam yang halus. Garam-garam ini tinggal didiemin selama 15 sampai 30 menit biar ngilangin kadar air di dalamnya. Habis itu, garamnya bisa langsung dikonsumsi sesuai ame kebutuhan. Nah, udah penuh nih, Bu ya. Iya, udah penuh. Bu, nih, ini kan airnya asin ya, Bu ya? Air garam, Bu. Air garam ini, kalau ada manusia atau orang yang berenang, itu dia bisa ngapung, Bu. Bener nggak menurut Ibu? Ibu pernah nggak nyebur? Nggak pernah ya? Nih, Ayo mau coba, Bu. Mau coba berendam di air garam. Kira-kira Ayo bisa ngapung atau enggak? Aye mau infoin dulu nih, kalau kolam yang mau Aye pakai berendam ini adalah kolam tambak garam. Pastinya, ini kolam punya air dengan kandungan garam yang tinggi. Biar lebih afdol, Aye pengen lumurin garam dulu nih ke badan Aye. Lanjut naburin garamnya ke kolam. Setelah garamnya larut, Aye langsung nyebur ke kolam. Sekarang Ayo mau berendam. Pakai ngapung. Wow. Ternyata berendam di tengah hari bolong kayak begini bikin badan jadi seger juga nih. Saking nikmatnya, Aye ampe kagak ngerasain kalau Aye udah ngambang alias ngapung kayak begini. Hal ini bisa terjadi lantaran air garam jadi kental, otomatis massa jenis air garam jauh lebih padat dan berat. Lebih berat dari berat badan Aye. Jadinya, Aye kagak usah capek-capek berenang karena bakalan ngambang dewek kayak begini. Jadi kesimpulannya, air yang memiliki kadar garam tinggi dapat mengapungkan tubuh manusia. Buat tak takut, minggir! Nggak perlu ditahan ya, udah keikat ya. Hai! Hai! Ah.